1, 2, 3, 4. Dung tek tek dung tek dung tek tek dung tek. Assalamualaikum, hai sahabat hebatku di kota dan provinsi manapun kalian berdomisili hari ini. Dan di jam berapapun, pagi, siang, sore, malam kalian menemukan dan mengakses video ini. Welcome back, hai pejuang investasi masa depan. How are you today? Apa kabar kalian hari ini? Serius deh, coba jujur di kolom komentar. Kalian lagi rebahan, lagi ngopi-ngopi santuy, lagi di kasur bareng guling-guling, atau lagi sibuk ngetik sambil ya sok-sok multitasking. Anyway, absen dulu yuk. Dari mana aja nih yang hadir di sini? Yang dari Samsuipo Hongkong, yang dari Kutisari Surabaya, yang dari pelosok desa, sampai kalian yang lagi di lantai 43 kantor pusat Jakarta. Aku sayang kalian semua. And honestly, tulus dari hatiku yang terdalam, thank you very much. Terima kasih banget buat kalian yang selalu setia nongkrongin channel ini. Sampai ada juga nih yang DM-nya seperti ini. Min, aku itu udah nonton semua playlist video kamu setiap hari loh Min. Min, tolong dong uploadnya pagi, siang, sore, malam 4 video sehari. Bisa ya Min, please? Aduh, gitu ya kalian. Ya udah deh, gimana nih kalau ada aja yang mikirin tema, topik, ide kontennya kamu, plus ada juga yang menggarap editannya. Saya terima beres aja deh. Saya siap-siap aja kok, siap nge-host doang. Kalau deal, ya udah kirimin aja emailnya. Kamu yang nyiapin semua, aku yang terima beres. Anyway, alhamdulillah, terima kasih banget ya kepada Allah Sang Pencipta semesta raya ini yang masih kasih kita nafas, kasih kita waktu, dan kasih kita kesempatan buat bisa bertemu kembali, belajar bareng lagi, bercanda bareng lagi, dan merenung bareng di sini. Terima kasih untuk hari kemarin yang udah kita lalui, entah banyak yang nonsens di dalamnya, entah berantakan, entah penuh dengan drama-drama alay, tapi kita syukuri aja. Dan terima kasih untuk hari ini yang sedang kita jalani. Semoga hari ini penuh dengan hikmat dan gak nonsens, meskipun kadang drama itu nonsens banget. But guess what? Kita tetap bisa belajar dari situ. Dan terima kasih gak lupa kita ucapkan untuk hari esok yang belum datang, yang entah apa yang akan datang, tapi hopefully tetap membawa miracle. Oh ya, by the way, ada nih requestan gokil yang masuk ke redaksinya Cawan Kosong yang datangnya dari Nur Hayati di Samsuipo Hongkong. Hai Hongkong, khusus buat Bang Dayat di Kutisari Surabaya Min. Oke, yuk kita bacain titipannya dari Nur Hayati. Salam buat lelaki spesialis ngakunya jomblo demi saldo TKW, lebih setia ngecek mutasi rekening TKW daripada status pernikahan yang gak pernah dia akui. Pesenku, inget ya Bang, istri anakmu yang kau abaikan demi memburu saldo TKW via digital. Alamak. Aduh, miris banget, ironis, but sorry to say ya. Honestly, kadang hidup itu memang begitu nonsense ya. Tapi ya udahlah ya, doesn't matter. Yang penting kita itu tetap punya healthy mindset. Kita tetap pegang teguh mindset yang sehat. Anyway, selagi kita di sini, don't forget, jangan lupa sambil nyimak scroll link di deskripsi box ya. Kalian
kalian yang mau glowing, mau kece, mau baju kece buat doi, mau skincare biar mantan nyesel, mau healthy care biar badan waras, mau gadget biar kerja kalian makin lancar, semuanya ada. Remember, ingat ya, produk beauty care, fashion ladies and boys, health care, kosmetik, household, sampai gadget pun ready di online shopnya Cawan Kosong. Jangan pikir panjang, check out payment tunai ya, no utang, no drama. Karena serius deh, passive income juga harus kalian bangun pelan-pelan. Jadi pastiin uang kalian ngikut alur belanja yang bermanfaat. Linknya udah nomplok manis di bawah, tinggal klik, pilih, bayar, dan kelar. Yuk sekarang kita masuk ya ke topik utama kita hari ini. Apa sih Min topik kita hari ini? Ya, topik kita hari ini filosofi hidup ringan atau hidup minimalis. Ya, ternyata banyak sih sebenarnya yang aku nggak perlu. Nah, jika ini relate, yuk siapin tempat, siapin camilan dan minuman kalian, siapin telinga dan hati kalian, simak baik-baik dari awal hingga akhir. Jangan di-cut-cut biar nanti tidak gagal paham ya. Oke, are you ready? Kalian pernah nggak sih merasa barang di rumah itu numpuk, tapi hati itu tetap rasanya sesak? Atau tiba-tiba sadar actually banyak hal yang kalian pertahankan padahal nggak pernah kalian pakai, nggak pernah kalian butuhin. Maybe di sudut rumahmu ada banyak baju-baju bertumpuk yang kamu anggap sayang banget kalau dibuang, padahal bertahun-tahun sama sekali udah nggak pernah dipakai. Atau orang-orang di hidupmu yang sorry to say ya, bikin kamu nyeri hati, bikin kamu capek hati, capek pikiran, capek otak, tapi kamu tetap aja pelihara dan pertahankan, padahal nonsens banget ya. Kalau dipikir-pikir memang nonsens ya. Filosofi hidup ringan atau minimalis bukan cuma tentang gaya kamar estetik ala Pinterest. And actually guys, honestly, ini soal cara kamu detox mental, energi, dan keuangan. Because sometimes kita itu capek bukan karena kerjaan, tapi karena kebanyakan beban-beban yang gak perlu dipikirin. Kita mikirin validasi orang yang bahkan doesn't make sense. Kita beli barang cuma demi dinotis. Kita pamer sesuatu yang padahal kita sendiri itu nggak happy. Dan suddenly kita sadar, maybe kita sebenarnya nggak butuh itu semua. Sebenarnya itu nggak kita perluin di dalam hidup kita. Jadi filosofi hidup ringan itu ngajarin kita, whenever kamu merasa berat, coba lihat ke sekitar. Mungkin kamu lagi digelayuti hal-hal yang doesn't matter. Mungkin kamu harus finally berani bilang, aku sebenarnya nggak perlu ini semua. Berani melepas itu melegakan guys. Berani melepas itu sungguh sangat melegakan. Dan hopefully kamu akan dapat ruang baru untuk hal-hal yang beneran bermakna. Kesehatan mental, keuangan yang lebih sehat, relasi yang lebih tulus. Karena somehow semakin sedikit yang kamu punya, semakin lapang kamu hidup. Kita perlu juga menjaga healthy mindset supaya nggak terus terjebak di lingkaran nonsens konsumerisme yang bikin kita itu kehilangan arah. Dan ingat, remember, minimalis itu bukan berarti pelit sama diri kita sendiri ya. As long as kamu mau beli, as long as kamu beli itu benar-benar mendukung kualitas hidup kamu, ya it's okay, go ahead aja, beli aja. Jika itu memang benar-benar bermanfaat untuk hidup kamu, bukan cuma sekedar dinotis sama orang atau sekedar mengharapkan komentar dari orang lain. Tapi kalau cuma demi kelihatan kaya,
Sorry to say ya, itu nonsense banget, doesn't make sense. Jadi, but guess what? Hari ini aku mau ngajak kalian buat latihan. Lihat sekeliling, buang-buangin yang gak perlu, jangan sayang-sayang. Dan unfriend orang-orang yang toxic, cut off, potong, putus hubungan sama orang-orang yang toksik di hati. Kalau kamu berani di medsos, sekalian kamu blok atau kamu unfriend sama mereka jika orang itu memang tidak membangun dan cuma orang itu toksik saja. Stop beli barang-barang yang ujung-ujungnya numpuk cuma jadi debu di rumah kamu. Pokoknya whenever kamu merasa sumpek, Coba kamu tanya ke diri kamu sendiri, apa sih yang sebenar-benarnya aku perlu? Karena finally, hidup ringan itu bukan soal punya sedikit, tapi punya cukup, enough yang bikin kamu tenang, gak drama, dan tetap punya ruang untuk bertumbuh. Oke, tema kita belum kelar ya. Tema kita belum kelar dan kita tetap aja di sini dan jangan kemana-mana. Siapin juga cemilan kamu supaya kamu itu betah dan pastiin nggak ada distraksi apapun. Karena kita akan bahas lebih dalam lagi tentang filosofi hidup ringan ini seperti apa. Oke? Guys, aku mau cerita dikit boleh ya? Cerita dikit boleh ya? Dulu aku itu pernah jadi tipe orang yang bangga banget sama lemari yang penuh dengan koleksi barang-barang aku. Dan honestly, aku ngerasa semakin banyak barang, makin kayak orang yang sukses. Setiap jalan ke mall, suddenly merasa harus beli ini, beli itu. Mau tidur pun masih mikirin, kayaknya perlu deh punya ini, siapa tahu besok butuh. Padahal, but guess what? 90% barang itu cuma jadi debu, gak pernah dipakai sama sekali. Nonsense banget ya kan? Kamu pernah begitu nggak? Dan itu nggak cuma barang fisik loh, tapi juga mental baggage. Kita sering banget nyimpen orang-orang, masalah, drama, but sorry to say, yang sebenarnya nggak kita perlukan. Kita simpen kata orang, kita pelihara penilaian orang, kita tanggung ekspektasi orang, padahal itu semua doesn't make sense. Kita capek tapi tetap nggak mau ngelepasin. Why? Kenapa? Karena takut kalau dilepas nanti dianggap berubah, takut kalau dilepas nanti dianggap egois, takut kalau melepas nanti dianggap nggak loyal, nggak setia. Anyway, hidup ringan itu bukan cuma soal buang-buang barang ya. Ini tentang melepaskan keterikatan sama validasi orang lain, keterikatan sama ekspektasi, keterikatan sama kesempurnaan yang sebenarnya ya memang nggak ada. Maybe kamu itu merasa, kalau aku nggak punya banyak barang, aku sepertinya kelihatan miskin dan bakal dinilai sama orang kalau aku itu miskin. Kalau aku nggak update status di IG story, orang kira hidupku itu biasa-biasa aja. Kalau aku nggak kasih semua orang yang minta tolong, kalau aku nggak ngasih, jika orang minta tolong sama aku, pasti aku itu bakal diomongin, bakal dibilang bahwa aku itu nggak punya hati, bahkan aku itu nggak punya duit. Padahal semua itu doesn't matter pendapat mereka kalau ujung-ujungnya bikin kamu hilang diri sendiri. Dan healthy mindset kita itu justru mulai tumbuh waktu kita itu berani bilang jujur, aku gak butuh ini semua, aku gak butuh itu semua, aku cuma perlu yang bikin aku tenang. Kadang hidup ini kayak lemari yang kebanyakan baju, penuh, sesak, bejubel. Because sometimes kita itu ngerasa hidup berantakan bukan karena kurang rezeki, tapi karena kita gak pernah merapikan apa yang sudah ada.
Kita sibuk beli hanger baru, beli kotak storage baru, padahal yang kita perluin itu cuma actually buang-buang yang sudah nggak perlu. Doesn't make sense kan? Kalau kita numpuk terus yang nggak penting itu, ya kita itu nggak mau melepas. Ya, aku punya temen, dia dulu gajinya cuma pas-pasan, tapi rumahnya penuh dengan barang-barang yang mahal. Kulkas ada 2, rice cooker ada 3, tas branded numpuk di koleksi lemarinya. Tapi ternyata tagihan kreditnya alamak ampun. Unfortunately dia itu kemudiannya bangkrut. Kebahagiaan nol, nggak ada. Yang ada cuma apa? Gelisah, khawatir. Setiap bulan cicilan datang, notis pembayaran datang. Dan finally dia itu sadar, hidup ringan itu bukan soal miskin, tapi soal cukup. Dia jual semua barang-barang yang sudah nggak dia perluin. Dia bayar semua utang-utang tagihan cicilannya dan mulai dia membangun pasif income-nya dari kecil-kecilan. Dan sekarang dia nggak punya lagi tas-tas branded itu. Tapi dia punya apa? Dia punya kebebasan, hati yang lega, pikiran yang ringan, jalan-jalan bareng keluarga tanpa mikir cicilan notis yang datang. But guess what? Dia jauh lebih bahagia, jauh lebih damai daripada dulu pas pura-pura wow di depan banyak orang. Dan by the way, minimalis itu bukan berarti kamu harus hidup kayak biksu. Nggak seperti itu ya say. As long as barang itu bener-bener kamu pakai dan bikin hidup kamu berkualitas, ya it's okay, no problem. Kamu mesti beli jika bener-bener kamu perlukan. Yang penting mindsetnya, jangan biarin benda itu menguasai kita, mengontrol nafsu kita untuk membelinya. Padahal sebenarnya kita nggak benar-benar memerlukan. Kita sebenarnya yang harus pegang kendali tersebut. Kalau enggak, hidup kita suddenly berubah jadi museum barang yang enggak kepake. Dan whenever kamu merasa stuck, coba deh buka kamar kamu, lihat meja kerja kamu, berapa banyak kertas, berapa banyak nota, barang-barang, sampai orang-orang di checklist yang sebenarnya nggak perlu kamu simpan. Dan honestly, yang bikin otak kita penuh itu seringkali cuma hal-hal yang remeh, cuma hal-hal yang receh. Mau beli ini, beli itu, padahal income itu belum stabil. Mau jaga semua hubungan, padahal banyak banget yang masih toksik. Mau kelihatan punya segala-galanya, padahal hati kita itu sebenarnya kosong. Dan sometimes kamu harus berani ngomong kepada diri kamu sendiri, enough is enough. Cukup adalah cukup, cukup sudah. Karena hopefully kamu sadar beban di hidupmu itu kadang bukan dari luar sana, tapi dari apa yang kamu simpan dan gak mau kamu lepaskan. Karena kamu terlalu melekat. Actually, aku tahu semua itu nggak gampang. Kita manusia memang punya naluri penimbun. Itu memang sudah bawaan dari lahir. Takut kalau dibuang besok bakal nyesel. Takut kalau nggak punya nanti ketinggalan. Takut kalau melepas seseorang nanti hidup jadi kesepian. Tapi honestly, semua takut itu kebanyakannya cuma nonsense. Kalau kita benar-benar jujur kepada diri kita sendiri, kebahagiaan gak pernah datang dari tumpukan barang-barang. Dia datang dari space, ruang di hati, ruang di kepala, ruang di lemari, ruang yang lega, ruang yang kosong, biar yang beneran penting bisa bener-bener tumbuh di situ, di ruang yang kosong tersebut. So, whenever kamu merasa hidupmu ribet,
Coba kamu tanya, apa yang sebenarnya aku nggak perluin sih? Apakah barang, ataukah orang, ataukah drama? Apa sih sebenarnya yang nggak aku perluin? Dan finally, berani bilang, aku relain, aku lepasin semuanya yang nggak aku perluin. Nah, dan hopefully kamu bakal kaget. Kamu akan merasa hidup kamu ringan banget. Yang tadinya nyesek, yang tadinya sesak, terasa ngap, tiba-tiba jadi lapang. Yang tadinya ribet, tiba-tiba jadi flow. Tiba-tiba somehow, karena somehow kamu itu nggak lagi dikendalikan sama apa yang kamu simpen, kamu tumpuk-tumpuk itu. Tapi kamu yang pegang kendali atas isi rumah kamu, atas isi dompet kamu, atas isi di hati kamu, bahkan atas isi di kepala kamu. So, pejuang hidup ringan, yuk kita tarik yuk benang merahnya. Filosofi hidup ringan atau minimalis itu actually bukan sekedar merapikan rumah doang, bukan seperti itu. But guess what? Ini adalah cara kita mendisiplinkan hati, mendisiplinkan pikiran dan cara pandang. Karena sometimes yang bikin kita berat itu bukan kurang uang, tapi kebanyakan sampah batin yang kita simpan, kita tumpuk terlalu banyak dan terlalu lama. Jadi lepasin yang gak perlu. Barang yang numpuk tapi bikin sesek hati doesn't make sense disimpan kalau gak pernah kita pakai. Rapiin energi sosial, orang-orang toksik, drama-drama nonsense. Whenever kamu berani nyaring hidupmu makin lega, hidupmu akan terasa makin damai. Bangun hidup secukupnya. As long as cukup bikin kamu nyaman dan bebas bergerak, itu lebih dari kaya. Hidup ringan, pikiran ringan, ruang datangnya inspirasi. Kalau pikiranmu sumpek, gak ada space, gak ada tempat, itu adalah hal baru. Ide cemerlang pun bakal mampet. Kalau gak ada space untuk hal-hal yang baru, pikiran kamu pun jadi mampet, jadi sumpek. Detox barang, detox emosi, detox pola pikir juga. Semua itu saling terhubung, semua itu saling berkesinambungan. Jadi, finally, filosofi hidup ringan itu cara kita menjaga mindset yang sehat. Hidup nggak lagi dikendalikan benda dan validasi dari orang, tapi kamu sendiri yang pegang kemudi. Karena honestly, bahagia itu butuh ruang, bukan tumpukan barang-barang. Yes, anyway, aku mau ngucapin big thank you yang tulus, keren, kece buat kalian-kalian semua para pejuang hidup positif yang udah setia banget nge-share, nge-repost, broadcast link video ini ke grup-grup sebelah, ke komunitas-komunitas sebelah, sampai ke grup arisan RT RW. Serius deh, dari channel ini yang dulunya cuma 2 biji subscriber hingga alhamdulillah sekarang pelan-pelan makin dikenal, makin berkembang. Tuhan semesta raya selalu mengizinkan semua kebaikan kalian dibalas berlipat-lipat kali ganda ya. Thank you very much guys. Mau aku bisikin satu hal, mau nggak? Hidup ini terkadang nonsens banget, tapi nggak apa-apa, doesn't matter. Yang penting kita punya ruang buat tertawa dan belajar bareng. Ingat, remember, whenever kalian merasa sumpek, coba rapiin lagi apa sih yang gak perlu dan masih juga kamu simpan. Karena somehow ruang kosong itulah harta karun yang sejati.
So, terima kasih udah mau duduk manis, ngunyah cerita bareng aku. Kalau kalian suka, terus bawa pulang satu hal. Berani melepas, berani punya ruang untuk tumbuh. Dan please ya, belanja-belanja online shop Mimin di link deskripsi box. Jangan lupa, masuk keranjang doang, check out payment tunai no utang. Karena Tuhan semesta raya pasti memudahkan rezeki kalian, as long as kalian juga ikhlas membuang hal-hal yang gak berguna. Apologize ya kalau semua racikan kalimat di video ini barangkali ada salah-salah kata, ada suara Mimin yang mungkin nyelekit, atau cara bercandanya agak nonsens dan kurang berkenan di hati kalian. Aku ini cuma manusia biasa yang penuh dengan unsur khilaf, tapi aku itu tulus dari dalam hatiku menyampaikan ini semua untuk bahan belajar kita bareng-bareng. Jadi teman-teman, anyway, sebelum aku cabut ya, aku mau pamit dulu ya, mohon maaf, aku harus segera OTW nih. Aku urgent ke airport, dan kali ini aku mau terbang ke Changi Airport Singapura, naik jet pribadi. Dan by the way, bukan pamer ya, tapi ini ada urusan eksklusif private meeting, plus visit teman lama aku yang kebetulan stay di area Emerald Hill Orchard sana. Jadi aku sekalian mau nostalgia manja sambil ngebahas tentang keselarasan penduduk semesta raya ini. Doesn't make sense ya kalau nggak sambil nongkrong cantik di coffee shop Orchard sana. Ya, aku mau nongkrong-nongkrong manja di sana. Oke, akhir kata, jaga diri kalian baik-baik, pejuang passive income masa depan. Kalau ada beban berat, peluk dulu, lalu buang kalau memang nggak perlu. Kalau ada drama, tonton aja kayak sinetron, tapi jangan mau kamu menjadi aktornya. Hidup itu cuma pendek aja, dan hopefully kita dikasih waktu panjang untuk saling mendukung, saling mendoakan, dan saling support untuk pertumbuhan positif kita. Tuhan semesta raya selalu mengizinkan kalian kuat, bahagia, sehat jiwa dan raga, dan punya ruang untuk menerima keajaiban-keajaiban baru. Dan kalau nanti kalian kangen sama Mimin, ya udahlah ya, replay video ini kembali. Nonsense banget kalau sampai baper, tapi nggak apa-apa sih, doesn't matter. Mimin juga bakal kangen kalian semua kok. Oke ya, pejuang hidup ringan, aku mau OTW dulu ya, bawa koper rasa kilaf, dan hati-hati jangan sampai kalian ketinggalan pesawat hidup. Ingat ya, remember, stay positif, stay grateful, dan stay ringan. See you. Sekian dulu cerita dari aku hari ini, sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam. Don't forget to subscribe if you haven't yet, like and comment if you enjoy the content, and share it with your loved ones so we can keep learning together here.